studi di tingkat pascasarjana mungkin akan menolong atau membentuk pola pikir sehingga kita mempunyai wawasan yang lebih luas, kemampuan analisis yang lebih tinggi. Saya ingin sekali untuk lanjut sekolah pascasarjana. Sebenarnya kalau mau ditarik lebih jauh bisa gratis nggak sih Bu? Sekolah pascasarjana. Bisa, kenapa tidak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamzami dari Divisi Ilmu dan Teknologi Benih. Video ini kami buat dalam rangka memberikan diskusi mengenai perbenihan, diskusi mengenai sekolah pascasarjana yang barangkali nanti menemukan manfaat bagi Bapak Ibu yang mendengarkan ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai apakah penting untuk lanjut sekolah pascasarjana, kapan waktu yang tepat, dan seperti apa pertimbangan-pertimbangan penting lainnya. Pada saat ini sebenarnya walaupun pada kondisi COVID, kami meminta waktu dari seorang narasumber yang sangat kompeten untuk menjawab ini, yang akan saya tampilkan dulu profilnya. Beliau adalah Ibu Dr. Endah Retno Palupi. Beliau menyelesaikan S3-nya tahun 2006 lalu di IPB dan S2-nya di University of Victoria. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu dan Teknologi Benih dari 2012 sampai dengan sekarang. Dan juga merupakan anggota TV2V Perkebunan dari 2015 sampai juga saat ini. Ini berupa public domain beliau mengenai ORCID ID dan Scopus ID, barangkali ada yang membutuhkan. Kemudian beliau juga aktif pada Perhimpunan Profesi International Society for Horticultural Science, kemudian Peragi dan juga Perhoti. Saya rasa beliau sangat kompeten untuk menjawab keingintahuan kita semua mengenai apakah lanjut sekolah atau tidak, apakah sulit, dan lain sebagainya. Oke, di tengah kita sudah hadir ini Ibu Endah Retno Palupi, di tengah pandemi menyempatkan pagi-pagi untuk kita berdiskusi yang sebenarnya berat tapi akan kita kemas dengan sangat santai. Selamat pagi Ibu Endah. Selamat pagi Pak Sami, senang sekali bisa bertemu meskipun hanya lewat layar kaca karena kita harus jaga jarak, masih pandemi ini ya. Dan sudah tahunan ya Bu. Setahun lebih. Iya, baik, mudah-mudahan semangat kita tetap terjaga walaupun di era pandemi saat ini. Iya, Ibu, seperti permintaan kami sebelumnya kepada Ibu untuk membahas mengenai lanjut sekolah pascasarjana ini, Ibu. Kami mohon waktu untuk menanyakan poin-poin penting barangkali yang sering menjadi pertanyaan rekan-rekan yang sebenarnya berminat dan berniat untuk lanjut sekolah pascasarjana tapi masih menyimpan sedikit keraguan barangkali begitu. Nah, kami berharap pencerahan ini dari Ibu yang secara langsung pernah mengelola dan sampai saat ini masih mengelola program studi begitu ya, sudah banyak mengamati mahasiswa pascasarjana tentunya. Kami rasa sangat bermanfaat informasi ini. Iya, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan dulu ya Bu Endah ini. Saya mohon maaf, ini pertanyaannya memang pertanyaan yang sangat mendasar ya Bu. Tapi ini menjadi silakan. Bagi yang masih ragu ini Bu, bagi masih ragu ya, yang ragu untuk lanjut sekolah pascasarjana. Apa sih sebenarnya alasannya Bu? Kenapa seseorang harus lanjut sekolah pascasarjana? Apa tidak cukup hanya dengan sarjana saja Bu? Mohon jawabannya Ibu. Ya, untuk yang berkeinginan untuk menjadi peneliti atau dosen, melanjutkan studi ke pascasarjana itu sebuah keharusan karena penerimaan ASN untuk peneliti dan dosen itu minimum harus sudah menyelesaikan S2 gitu ya. Itu secara administratif memang sudah ditetapkan, sehingga untuk saudara yang ingin berkarir sebagai dosen atau peneliti itu jalur yang tidak bisa ditawar begitu.
Tetapi untuk saudara-saudara yang mungkin akan bisnis atau mempunyai karir di bidang lain, sekolah pasca sarjana itu memang bukan keharusan, tetapi studi di tingkat pasca sarjana mungkin akan menolong atau membentuk pola pikir sehingga kita mempunyai wawasan yang lebih luas, kemampuan analisis yang lebih tinggi. Tapi tentu saja itu bukan satu keharusan. Jadi saya rasa sekolah pasca sarjana akan menambah kompetensi peserta didik. Saya rasa itu, Pak Zami. Ya, jadi sangat bermanfaat ya Bu, baik bagi yang memang keharusan maupun yang dalam rangka peningkatan kompetensi ya Ibu ya. Iya. Ya, saya rasa. Kemudian ada juga yang menjadi keraguan-raguan ya, atau yang menjadi pertanyaan lah kira-kira begitu. Setelah lulus sarjana misalnya, apakah sebaiknya lanjut pasca sarjana ataukah bekerja dulu, atau ya nanti saja kalau memang ada kebutuhan yang sangat spesifik. Jadi kira-kira sebenarnya tepatnya kapan ini Bu harus seseorang gitu ya harus lanjut sekolah pasca sarjana waktunya? Ini pertanyaan yang menarik Pak Sami, karena saya sendiri melanjutkan kuliah di pasca sarjana itu lebih dari 10 tahun setelah saya lulus sarjana, tetapi memang waktu itu tidak belum berkarir sebagai dosen, jadi tidak ada tuntutan untuk itu. Tetapi begini, yang sebenarnya semakin muda kita, itu akan semakin mudah mengikuti perkuliahan atau mengikuti perubahan-perubahan ilmu dan teknologi, sehingga semakin cepat mengambil studi di tingkat yang lebih tinggi itu lebih baik. Contohnya misalnya cara kita mencari informasi saja, ketika saya mengambil S2 harus bersaing dengan fresh graduate, wah itu mereka jauh lebih jago, itu lebih cepat sekali mencari informasi, mencari literatur, dan saya rasa daya tahan untuk bekerja sampai tengah malam juga lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang sudah berumur. Jadi saya sarankan kalau ada yang ingin studi lebih lanjut di sekolah pasca sarjana, lebih mudah, lebih baik. Oke. Jadi sebenarnya kalau menemukan alasan untuk lanjut sekolah pasca sarjana, lebih cepat lebih baik. Kira-kira begitu ya Bu ya? Ya, lebih cepat lebih baik. Apalagi sekarang banyak juga program yang memberi kesempatan untuk lanjut ke sekolah pasca sarjana meskipun masih belum menyelesaikan studi di tingkat sarjana begitu ya. Kalau memang persyaratan memungkinkan, ambil kesempatan itu karena bisa menghemat waktu juga gitu. Jadi saya rasa itu juga tujuan Kemendikbud ya, untuk mendorong setiap anak bangsa untuk belajar sebanyak mungkin dan secepat mungkin karena perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu cepat. Iya. Nah, sekolah pasca sarjana ini sebenarnya tidak familiar untuk semua ya. Jadi secara jumlah kan tidak sebanyak orangnya jenjang S1. Nah, yang sering kali menjadi pertanyaan atau bahkan mungkin menjadi keraguan-raguan, sekolah sarjana saja sudah sulit, mahal begitu ya, lama. Nah, kalau sekolah pasca sarjana ini memang apa sangat mahal sehingga hanya sedikit orang yang mampu, atau seperti apa sebenarnya Ibu? Nah, mungkin itu mungkin itu asumsi yang tidak sepenuhnya benar. Kalau dari sisi SPP, sekolah pasca sarjana itu tidak lebih mahal daripada sekolah sarjana begitu ya. Jadi asumsi bahwa sekolah pasca sarjana mahal itu tidak benar.
Bahkan SPP di tingkat sarjana pun banyak yang lebih tinggi dibandingkan sekolah pasca sarjana, gitu ya. Sehingga tidak seharusnya itu menjadi kendala. Apalagi banyak tersedia beasiswa dan seterusnya, gitu ya. Pemerintah juga memberi kesempatan kepada anak bangsa yang memang berkemampuan, tetapi tidak biayanya tidak memungkinkan, pemerintah menyediakan untuk itu. Jadi seharusnya itu tidak menjadi kendala. Nah. Iya Bu, saya ingin menyambung mengenai tadi Bu, beasiswa ini ya. Jadi memang sebahagian, saya sebenarnya ingin sekali untuk lanjut sekolah pasca sarjana begitu ya. Karena memang minat dan lain sebagainya, tapi terkesan mahal dan lain sebagainya begitu ya. Sebenarnya kalau mau ditarik lebih jauh bisa gratis nggak sih Bu? Sekolah pasca sarjana. Bisa, kenapa tidak? Gratis itu bisa saja Pak Zami, tetapi memang saudara yang ingin mendapatkan fasilitas itu harus rajin mencari informasi. Contohnya misalnya program sinergi ya. Ini khusus di IPB. Program sinergi itu disediakan oleh program pasca sarjana. Jadi saudara yang sedang menempuh program sarjana pada semester 7 itu sudah diberi kesempatan untuk kuliah di pasca sarjana ya, program studi yang dipilihnya itu beberapa mata kuliah. Dan kalau nanti lulus sarjana ya langsung bisa diperhitungkan sebagai mahasiswa pasca sarjana dengan menambah 1 tahun saja. Dan jika nilainya bagus, itu SPP-nya free. Ya. Bukan gratis hanya ya, Bu? gratis. Jadi bukan hanya dari sisi finansial itu menguntungkan karena akan ditanggung oleh BP, tetapi dari sisi waktu. Jadi bayangkan pasca sarjana kalau S2 kan harus 2 tahun itu minimal ya. Tetapi karena sudah seolah-olah mencuri start ya, tetapi dengan persyaratan tertentu, tentu saja ada persyaratannya, misalnya IPK di S1 harus berapa dan seterusnya, itu ada aturannya sendiri begitu ya. Tetapi dari sejak semester 7 sudah mengikuti kuliah di pasca sarjana dan itu akan diperhitungkan kreditnya sehingga hanya perlu menambah 1 tahun sudah ada kesempatan untuk mendapatkan gelar magister science. Yang pertama, dari sisi finansial menguntungkan dari sisi waktu. Kemudian kalau beasiswa bidik misi, saudara-saudara yang mendapatkan beasiswa bidik misi di S1, ada juga sekarang bidik misi untuk S2. Ini kelanjutannya. Jadi kalau saudara yang mendapatkan beasiswa bidik misi dan kemudian mempunyai prestasi yang bagus, bisa mengajukan beasiswa lanjutan bidik misi untuk S2. Jadi dari sisi finansial juga menguntungkan. Dan bidik misi ini beasiswanya 4 semester. Jadi saudara ditanggung oleh pemerintah sampai studi S2-nya selesai. Dengan catatan bahwa saudara harus selesai dalam 4 semester. Jadi tidak boleh lewat ya. Tetapi saya yakin kalau yang mendapatkan bidik misi S2, maka asumsinya bidik misi S1-nya itu prestasinya bagus. Dan saudara yang mempunyai prestasi bagus di S1, saya tidak ragu-ragu pasti juga dapat mempunyai performance yang bagus di S2. Beasiswa yang lain ada banyak. Sekarang LPDP itu sudah tersedia bagi banyak orang. Dulu sekali waktu diluncurkan LPDP itu diasumsikan hanya untuk yang mau belajar di luar negeri. Tetapi sekarang yang mau belajar di luar negeri kesempatan terbuka lebar. Saudara-saudara yang mungkin dari daerah itu juga mempunyai privilege. Saudara-saudara yang mempelajari bidang-bidang tertentu juga punya privilege. Jadi itu ada persyaratan-persyaratannya di LPDP, silahkan dicari informasinya. Jadi harus rajin ya ngecek ke websitenya LPDP gitu, nggak bisa diam-diam terus kemudian ada yang memberikan beasiswa, tidak bisa. Jadi harus rajin. Jadi bisa gratis ya Bu? Iya bisa gratis tapi harus rajin dan
harus menyiapkan segala persyaratannya dengan baik, begitu ya. Kalau yang dari luar negeri itu ada SEARCA. Jadi ini beasiswa untuk tingkat ASEAN. Jadi kalau SEARCA itu bahkan bisa juga belajar di Malaysia atau di Filipina kalau saya tidak salah ya. Jadi SEARCA itu memungkinkan kita belajar di Malaysia, di Filipina. Kalau di Indonesia itu bisa di IPB, di UGM, gitu ya. Karena ini agriculture gitu. Dan beasiswanya dalam bentuk dolar. Jadi cukup besar. Cukup besar. Tetapi saudara harus menulis proposal dan sebagainya, mengajukan itu dalam bahasa Inggris ke SEARCA gitu. Jadi sekali lagi persiapkan diri dengan baik. Mungkin saja saudara mendapatkannya. Beberapa mahasiswa kami di program studi ilmu dan teknologi benih juga ada yang mendapatkan bantuan penelitian dari SEARCA, ada yang mendapatkan beasiswa penuh dari SEARCA, gitu ya. Jadi kemungkinan itu ada. Bisa digali juga sumber-sumber beasiswa yang lain, BPPDN, ya, BPPDN ini dari Kemendikbud. Sekarang bukan Kemendikbud ya namanya, Kemenristek IT dulu ya. Saya agak kurang update ini dengan nama kementerian ini ya. Kemendiknas sekarang. Itu juga ada BPPDN. Jadi ini beasiswa khusus untuk dosen. DN itu berarti dalam negeri. Ada BPPLN untuk dosen yang akan pergi ke luar negeri. Jadi ini dikhususkan memang yang sudah menjadi dosen begitu. Jadi kemungkinan itu ada. Gratis itu mungkin. Mungkin saja, Bu. Ya, Dan saja. terbuka peluang ya, Bu ya. Ada banyak ya. Ya, kelihatannya makin menarik ini, Bu. Kalau bisa gratis, kemudian juga apa namanya ya, memang berminat begitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini adalah seberapa bermanfaat gitu ya, atau seberapa relevan pasca lulus. Nah, gini, Bu. Pasca lulus dari pasca sarjana itu kira-kira seperti apa manfaatnya begitu ya bagi yang mengambil pasca sarjana di era saat ini begitu. Ya, sekali lagi untuk saudara yang akan menempuh karir sebagai ASN, pendidikan pasca sarjana pasti akan bermanfaat, gitu ya. Di dalam banyak kesempatan, di dalam banyak bidang, pendidikan tinggi itu diperlukan karena membuka wawasan. Mungkin juga sekarang pejabat-pejabat itu juga gelarnya berderet begitu ya. Berarti lanjut sekolah ini termasuk untuk pejabat dong, Bu? Bisa jadi, apalagi jika pejabat itu ditempatkan di satu direktorat atau di satu bidang yang sangat spesifik. Ya. Jadi terutama di kementerian kan biasanya penempatan itu juga ada jenjangnya, dan kadang-kadang tiba-tiba seseorang ditempatkan di bidang yang sebelumnya belum dipelajari, sehingga kemungkinan untuk memperdalam ilmu yang sebelumnya belum dipelajari, untuk memberikan kompetensi menangani bidang yang baru ditempatinya itu atau ditugaskannya itu sangat memungkinkan dan sangat bagus begitu ya. Khusus untuk ilmu perbenihan atau untuk bidang perbenihan, ini masih sangat jarang orang yang mempunyai keahlian di bidang itu. Dan institusi yang terkait dengan perbenihan itu banyak sekali. Dan kami bisa melihat bahwa kadang-kadang yang ditempatkan di institusi itu tidak mempunyai background perbenihan yang memadai. Sehingga kalau memang ingin dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka studi di bidang perbenihan itu sangat membantu agar semua kebijakan yang diambil, keputusan-keputusan yang diambil itu memenuhi syarat
di bidang itu atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan di bidang itu. Berbasis keilmuan begitu kira-kira Bu ya? Ya, saya rasa perlu itu. Saya bicara mengenai perbenihan ini kebetulan kemarin ada talk show mengenai 50 tahun seed campaign year. Itu ada keluhan betapa pengawas benih tanaman saja sangat-sangat kurang. Jadi betapa perlunya orang-orang yang kompeten di bidang perbenihan ini, gitu ya. Agar apa? Agar benih yang tersedia itu terawasi atau dapat diawasi mutunya sehingga itu menunjang pengembangan pertanian atau menunjang produksi tanaman. Jadi kalau itu bisa dilihat dari kacamata yang lebih luas, maka kita perlu orang-orang yang ahli di bidang perbenihan ini. Itu yang saya lihat bahwa program studi ilmu dan teknologi benih ini belum banyak diminati karena mungkin orang belum melihat pentingnya bidang ini. Saya rasa itu Pak Sam. Iya Ibu, ini ada lagi pertanyaan yang cukup pelik ini Bu. Menjalani kuliah S1 saja sudah berat begitu Bu. penuh tekanan begitu. Kemudian banyak dramanya lah kira-kira begitu. Dan IPB terkenal ini ya. S1. Apa drama itu, tekanan itu, stres itu akan berlipat kalau di sekolah sarjana Ibu. Ya, IPB terkenal ini ya, lama, bahkan ada jargon gitu kalau masuk IPB itu masuknya mudah tapi keluarnya susah gitu ya. Saya rasa itu perlu di counter itu. Jadi secara administratif sebenarnya S2 itu harusnya 4 semester. Kalau S3 seharusnya 8 semester. Dan sekolah pasca sarjana juga sudah mencanangkan ini percepatan studi. Jadi pasca sarjana sendiri itu sudah membuat gerakan lulus tepat waktu. Dan semua program studi juga diharuskan untuk melaporkan progres mahasiswanya setiap semester. Jadi kalau ada mahasiswa yang performance-nya di bawah rata-rata, itu ketua program studi harus mengamati penyebabnya apa dan seterusnya. Tidak selalu penyebabnya adalah karena institusinya atau karena dosennya. Mungkin juga karena ada masalah-masalah pribadi, gitu ya. Jadi itu semuanya harus dicari solusinya. Ketua program studi atau pembimbing yang harus membantu mahasiswa ini agar performance-nya meningkat. Tetapi sebenarnya S2 itu hanya 4 semester, jadi hanya separuh dari masa studi S1. Lebih singkat ya Bu? Iya, kalau S1 kan 4 tahun itu. Tapi S2 itu 2 tahun ya, 4 semester. Dan itu mungkin dilakukan, lulus waktu itu sangat mungkin. Gitu ya. Jadi bahkan S3 itu 4 tahun sama dengan S1. Jadi tidak lebih lama. Kalau apalagi kalau seperti tadi saya ceritakan tentang program sinergi itu kan. Jadi 4 tahun tambah 1 tahun sudah S2. Saya ingin mensitir ini kalau saya tidak salah ini ya, Wakil Gubernur Jawa Timur itu Pak Emil Dardak itu menyelesaikan S2 umur 22 tahun itu. Saya rasa beliau lulusan S3 yang termuda. Tapi tentu saja itu perlu motivasi yang kuat. Perlu determinasi yang tinggi begitu ya untuk dapat menyelesaikan studi tepat waktu itu. Dan kalau itu memang motivasinya tinggi, determinasinya juga tinggi, bukan tidak mungkin. Salah satu dosen di program studi ilmu dan teknologi benih kan lulus juga bahkan tidak sampai 8 semester, tapi sebenarnya 4 semester.
di semester keempatnya belum habis, sudah lulus ya. Jadi itu empat semester. Kalau itu kan terkait habis. waktu ya Bu, terkait Ya. waktu. Tapi kalau terkait dengan apa ya, tekanan dan lain sebagainya gitu ya. Atau sederhananya pertanyaannya begini Bu, mahasiswa pasca sarjana itu hidupnya normal nggak sih Bu? Jangan-jangan tidak normal. Tidak bisa senyum, tidak bisa ketawa, tidak bisa makan Kenapa enak. tidak normal? Masa? Gimana Bu? Saya rasa tidak ya. Studi di pasca sarjana itu sebenarnya bisa dinikmati gitu ya. Harusnya bisa dinikmati. Kan ada field trip yang membuka wawasan, sambil refreshing, sambil melihat perkembangan ilmu dan teknologi, tetapi juga kita refreshing, bisa relax, bisa bercanda begitu ya. Jadi studi pasca sarjana harusnya tidak membuat hidup tidak normal atau tegang gitu ya. Karena saya harus katakan bahwa khususnya di IPB ya, dosen itu bisa dihubungi kapan saja gitu. Mahasiswa tidak harus menunggu di depan pintu ruang dosen sampai dosennya hadir, kemudian baru menghadap atau bikin janji duluan. Uang dosennya di WA sampai tengah malam pun bisa begitu ya. Tentu saja harus tahu waktu juga begitu. Tetapi pada umumnya dosen merespon atau menggunakan media komunikasi apa saja, bisa via email, bisa WA, bisa di telepon ya. Tentu saja nelponnya juga harus minta izin dulu, jangan-jangan dosennya pas ngajar di telepon mungkin yang tidak diangkat. Tapi hubungan antara dosen dengan mahasiswa itu sangat akrab. Sangat akrab. Saya tidak melihat hierarki yang begitu kuat di IPB ini. Jadi mahasiswa bisa santai di jalan negur dosennya. Ini karena COVID saja kita membatasi diri. Kadang-kadang mahasiswa juga main ke rumah dosennya, mengantarkan draft kalau misalnya dosennya sibuk karena tugas-tugas lain keluar kota, disuruh mengantar draftnya ke rumah. Itu memungkinkan, itu menunjukkan betapa akrab kita dengan mahasiswa begitu ya. Saya rasa studi di pasca sarjana tidak seharusnya membuat mahasiswa tegang dan tidak normal. Tadi kata Pak Zami kan istilahnya tidak normal. Ini kan ketakutannya Bu, ketakutannya begitu. Iya. Nah, kalau ada ungkapan Bu, ada ungkapan yang seringkali juga dibuat sebagai alasan untuk takut. No gain, no pain, no gain. Gitu ya. Sebenarnya sejauh mana konteksnya dalam studi pasca sarjana? Apakah benar-benar harus menjalani sebuah masa yang begitu sakit begitu untuk mendapatkan pendidikan pasca sarjana ini? Atau konteksnya seperti apa dia dimaknai hal tersebut, ungkapan tersebut? Iya. Oke, no pain, no gain. Itu kalau orang Jawa berbasuki momobio gitu ya. Jadi memang jadi translate Ibu. Ada harga yang harus dibayar gitu ya. Tentu saja kita tidak bisa duduk dengan santai-santai kemudian mendapatkan gelar S2-nya, itu tidak bisa. Jadi harus ada yang diperjuangkan. Karena tanpa perjuangan, maka hasilnya itu tidak akan dapat kita hargai juga. Kalau kita memperjuangkan dengan keras, maka apa yang kita dapatkan itu akan terasa jauh lebih bermakna. Gitu ya. Jadi intinya begini, studi di pasca sarjana memang memerlukan motivasi yang kuat. Memerlukan determinasi, self-determination, jadi memerlukan komitmen diri untuk menyelesaikan studi. Academic excellence saja tidak cukup. Atau academic excellence tidak menjamin bahwa orang akan berhasil dalam studi pasca sarjana.
Tetapi yang jauh lebih menentukan adalah motivasi dan komitmen diri untuk menyelesaikan itu. Saya melihat beberapa mahasiswa yang mungkin bukan top of the class begitu ya, tetapi dapat menyelesaikan studinya dengan sangat baik dan tepat waktu. Di sisi lain ada yang secara akademik itu top of the class, artinya nilai-nilai ujiannya dari kuliah-kuliah itu bagus sekali, tetapi tidak bisa menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Mungkin karena masalah pribadi, mungkin masalah yang lain, begitu ya. Itu banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin saja waktunya menulis tiba-tiba putus dengan pacarnya, bisa juga ya. Terus akhirnya tidak bisa menulis, begitu kan? Nah, dalam hal ini komisi pembimbing akan membantu. Tetapi sekali lagi, bukan hanya mereka yang mempunyai academic excellence yang berhasil menyelesaikan studinya di pasca sarjana, tetapi orang-orang yang memang mempunyai motivasi yang kuat dan mempunyai komitmen pribadi untuk menyelesaikan studi itu umumnya yang berhasil. Tentu saja ditunjang dengan sisi finansial dan seterusnya tadi. Jadi itu saya rasa Pak Zami. Jadi tidak harus sangat bersakit-sakit dahulu gitu. Sakit itu bisa dimaknai macam-macam ya. Jadi kalau kita maknai komitmen saja barangkali ya Bu ya. Kalau suasana studi itu memang menyenangkan, sebenarnya tidak terlalu merasa sakit loh. Oh gitu. Iya, betul. Ya, saya ingat dulu waktu saya penelitian itu, semua orang mengatakan penelitiannya susah banget. Penelitiannya pohon jati yang harus manjat 15 meter, pengamatannya itu setiap 3 jam, tengah malam pun harus naik pohon, di tengah hutan yang gelap sekali, nggak ada cahaya, lampu setitik pun begitu ya, banyak ularnya. Tapi kok saya waktu itu nggak pernah merasa berat, nggak pernah merasa susah banget gitu, karena saya menyukai penelitian itu. Jadi ini juga satu poin bahwa kalau kita mau memilih studi di pasca sarjana, pastikan bidangnya itu disukai, karena itu modal, ya, modal untuk menahan yang sakit-sakit tadi. Kalau disukai atau kalau sayang, sakit pun akan ditempuh dan akan menjadi ringan gitu ya. Saya tadi tertarik Bu dengan istilah excellent in academic dan motivasi tadi. Ini barangkali ada yang kebetulan sama nih posisinya begitu ya. Setiap orang kan punya timing kadangnya, fokus dan lain sebagainya. Bagi yang mungkin waktu S1 dijalani dengan berbagai tantangan sehingga tidak bisa maksimal secara akademik termasuk dalam hal nilai begitu ya. Kemudian sebenarnya sangat berminat untuk lanjut dan memang perlu lanjut begitu. Nah, sebenarnya orang-orang seperti ini akan berhasil menjalani proses pasca sarjana atau akan gagal. Seperti apa, Bu? Keberhasilan atau kegagalan itu tidak bisa kita buat apa modelnya begitu ya, karena kondisi setiap orang berbeda. Tetapi saya melihat bahwa ada beberapa orang yang mungkin pada saat level sarjananya itu biasa saja, tidak excellent, tetapi justru ketika menempuh studi pasca sarjana itu prestasinya jauh lebih baik. Kenapa? Karena motivasinya ada, ya, karena kebutuhan untuk meniti karir itu dilihat, dan itu yang membuat dia mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi untuk meraih atau menyelesaikan studi itu, karena dia tahu bahwa itu akan sangat bermanfaat untuk karirnya. Begitu. Jadi untuk di IPB, studi pasca sarjana itu memang ada standar tertentu, begitu ya. Kalau untuk S2 itu minimum
IPK-nya IPK S1 itu minimum harus 3,0. Ya. Nah, jadi tidak harus S1-nya itu excellent untuk bisa melanjutkan. Oke. Jadi itu yang perlu diketahui juga agar tidak menganggap bahwa pintu sudah tertutup bagi saya untuk studi pasca sarjana begitu ya. Iya Bu. Jadi ada syarat minimalnya memang. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan ketika S1 sekarang. Jadi kalau nanti bercita-cita untuk berkarir di bidang yang menuntut untuk studi pasca sarjana, pastikan S1-nya itu IPK-nya melebihi 3, ya paling sedikit 3,0 gitu. Jadi jangan khawatir. Saya rasa 3,0 memang perlu diperjuangkan, tetapi tidak memerlukan perjuangan yang sangat hebat gitu ya untuk mendapatkan 3,0. Saya itu. Jadi pintu masih tetap terbuka untuk pengembangan diri ya Bu ya. Ya, justru itu sekolah pasca sarjana itu memang untuk pengembangan. Jadi sekolah S1 itu harusnya titik awal di mana kita menetapkan di mana kita akan berkarya, di bidang apa kita akan memperdalam diri kita. Itu penetapan bidang S1. Kemudian S1, S2, S3 itu memperdalam bidang yang kita sudah pilih itu. Gitu. Jadi nggak bisa kita mendapatkan ilmu yang dalam di bidang yang kita ingini di S1. Gitu. Di S1 itu untuk memilih, saya inginnya bidang apa. Nanti kalau mau memperdalam, ambil S2, S3-nya. Gitu. Saya rasa begitu. Saya ingin lebih jauh bertanya ini Bu. Ya, bagi yang sudah tertarik, sudah merasa bisa mengelola ketakutan dan lain sebagainya. Bagaimana menentukan pilihan program studi atau keilmuan yang mau dipelajari di pasca sarjana itu? Di IPB itu ada banyak sekali program studi. Jadi pilihan cukup beragam, belum di perguruan tinggi lain. Wah, itu bisa ratusan kalau kita daftarkan program studi. Tetapi kalau ada yang ingin mempelajari ilmu dan teknologi benih, IPB hanya satu-satunya, nggak ada pilihan lain. Ya, bahkan di dunia ini pun nggak banyak loh yang ada ilmu dan teknologi benih. Itu ada di India satu, kalau saya tidak salah di Polandia ada satu, di Amerika itu ada satu ilmu dan teknologi benih, tetapi lebih dititik beratkan ke bisnis, yang saya rasa itu juga sangat penting karena bisnis benih akan berbeda dengan bisnis yang lain begitu ya. Jadi tidak banyak, dan saya dengan bangga mengatakan bahwa Indonesia mempunyai satu itu program studi ilmu dan teknologi benih. Jadi saudara-saudara yang ingin mempelajari ilmu dan teknologi benih atau memperdalam ilmu dan teknologi benih, kalau di Indonesia nggak ada pilihan lain selain di IPB. Jadi program studi ini kita juga ada dosen-dosen yang lulusan dari berbagai universitas yang mempunyai keahlian yang berbeda-beda sehingga cukup beragam. Maksud saya ilmu dan teknologi benih itu ada aspek-aspek yang berbeda-beda, dan di program studi ini lengkap. Setiap dosen mempunyai keahlian di aspek tertentu. Jadi itu sudah lengkap. Kalau ada yang ingin mempelajari ilmu dan teknologi benih, saya mengundang untuk masuk ke IPB. Iya. Baik Ibu Endah, ini kita sudah cukup lama nih berdiskusi, meminta waktu Bu Endah untuk menghapus banyak keraguan bagi teman-teman yang mendengarkan ini, keraguan terkait lanjut sekolah pasca sarjana, bahwa sekolah pasca sarjana ini tidak mahal, bahkan bisa gratis, bisa dijalani dengan happy begitu ya. Kemudian juga sangat meningkatkan kompetensi, pola pikir, bermanfaat bagi karir dan lain sebagainya. Saya sangat terima kasih ini Bu. Tapi terakhir Bu Endah, saya
masih ingin meminta closing statement atau petuah ini bagi yang menonton atau mendengarkan ini. Mudah-mudahan bisa menguatkan tekad untuk lanjut sekolah. Saya mohonkan closingnya, Ibu. Closing statement. Jadi bagi saudara yang sedang mempertimbangkan untuk studi lanjut di bidang pertanian, saya mengundang saudara-saudara untuk masuk di program studi ilmu dan teknologi benih. Kenapa? Karena kemungkinan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian di bidang ini sangat banyak. Dan kebutuhan orang yang ahli di bidang ini sangat besar, belum tercukupi. Dan kalau kembali ke intinya, tanpa benih itu tidak akan ada tanaman. Benih bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari benih. Wah, luar biasa Ibu. luar biasa ini Bu Endah ini di pagi hari yang mencerahkan ini. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan waktu Bu Endah untuk sama Pak Jami. Jawabannya pertanyaan kami nih, termasuk juga pertanyaan teman-teman barangkali yang menonton ini. Namun kami masih akan sangat banyak sekali pertanyaan Bu yang masih belum terjawab. Jadi kesempatan berikutnya kami masih berharap bisa berdiskusi dengan Bu Endah. Dengan diskusi yang sangat mencerahkan seperti ini. Silakan. Kemudian tetap bersedia ya Bu. Dengan senang hati. Wah, saya juga berterima kasih diundang Pak Sami untuk ngobrol-ngobrol nih pagi-pagi. Sayangnya ada COVID ya. Kalau nggak ada COVID kita bisa ketemu lah ngobrol di kampus gitu kan. Iya, ini ada studio mini nih Bu. Nanti kalau sudah tidak ada COVID kita bisa diskusi di studio mini AGH ini untuk podcast ini untuk mencerahkan para pendengar ini Bu. Terima kasih banyak Ibu Endah atas terima waktunya. Kasih, sama-sama. Sampai ketemu lagi Pak Sami. Iya Ibu, terima kasih banyak. Ya, demikian rekan-rekan diskusi kita dengan Ibu Endah Retnopalupi, diskusi yang sangat mencerahkan. Mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi buat kita semua untuk mengembangkan diri, lanjut sekolah pasca sarjana demi diri, demi keluarga dan demi bangsa ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan, apalagi di era pandemi saat ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Kami merencanakan podcast ini akan berlanjut, berseri, menampilkan banyak narasumber yang mudah-mudahan terus mencerahkan kita bersama, memperbanyak konten-konten bermanfaat yang bisa disebarkan, yang bisa mencerahkan kita semua. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Salam dari saya Ahmad Zamzami.